Assalamualaikum Bu Yuni. Sedang sibuk nggak ya hari ini? Pengen ngobrol sebentar nih sama Bu Yuni. Ya, Waalaikumsalam. Oh, Pak Toto. Iya, Pak. Saat ini sedang freeze dan pelajaran mata lain. Mau ngobrol apa ya, Pak? Kelihatannya kok lemes seperti itu, tidak bersemangat. Iya nih Bu Yuni, saya lagi butuh di coaching sebentar nih Bu, lagi galau banget. Oh, begitu. Baik, Pak Toto. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu dan tujuan apa yang ingin dicapai dari obrolan kita ini ya? Ini Bu, saya ada sedikit permasalahan dengan pembelajaran di kelas saya Bu. Jadi dari obrolan hari ini, saya harap bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya tersebut Bu. Hmm, Oke, apa ada tujuan lain lagi yang ingin dicapai, Pak? Hmm, saya juga pengen bisa mendapatkan ide-ide segar untuk pembelajaran saya di kelas Bu. Ya. Oke, kalau begitu permasalahan apa nih yang sedang Pak Toto hadapi di kelas saat ini? Sampai-sampai Pak Toto terlihat frustasi. Begini Bu, kemarin kan saya memberikan soal ulangan matematika kepada murid saya. Nah, setelah dikoreksi ternyata murid saya kelas 4 hampir 70% nilainya di bawah KKM Bu. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pembelajaran, tapi ternyata banyak siswa yang masih belum bisa mengerjakan dengan baik. Masih belum paham cara-cara untuk menyelesaikan soalnya gitu Bu. Oh, oke oke. Jadi ini muridnya Pak Toto, nilai ulangan matematikanya banyak yang di bawah KKM. Ngoten nggih, Pak? Ya, betul sekali Bu. Kalau menurut Pak Toto nih, kira-kira apa ya yang membuat murid-murid Pak Toto ini hampir 70% itu bisa mendapat nilai rendah pada ulangan matematika? Ini Bu, ini kan untuk materi matematika kelas 4 di semester 2. Banyak materi perkalian dan pembagian, ya Bu. Dan rata-rata murid saya ini belum hafal perkalian, padahal sudah semester 2, sudah hampir naik kelas. Perkalian ini kan dasar mereka untuk bisa mengerjakan pembagian. Makanya untuk mengerjakan soal pun mereka merasa kesulitan gitu Bu. Jadi rata-rata murid kelas 4 untuk hafalan perkalian masih kesulitan ya Pak. Terus kira-kira menurut Pak Toto, apa yang membuat murid-murid itu merasa kesulitan untuk menghafal perkalian? Padahal sebenarnya tinggal menghafal dengan sungguh-sungguh pasti kan bisa, gitu ya. Gitu. Kalau menurut saya yang saya lihat itu Bu, dari motivasi diri untuk mau menghafal perkalian kurang Bu. Terus juga karena kebanyakan mereka menganggap matematika itu menakutkan gitu Bu. Sulit dan membosankan. Jadi mindsetnya di otak itu sulit. Makanya jika saat ada pelajaran matematika seperti kurang antusias dan tidak memperhatikan dengan baik Bu. Seperti sudah menyerah lebih dulu gitu Bu. Hmm. Kemudian motivasi diri dan antusiasnya dalam pembelajaran kurang ya. Terus untuk pembelajaran di kelas, biasanya media yang Pak Toto gunakan itu apa untuk mengajar matematika? Gitu. Siap gitu. Pripun? Media yang saya gunakan itu Bu, biasanya saya hanya menggunakan itu papan tulis gitu, Nggih. papan tulis terus saya juga menggunakan buku paket itu Bu. Ya. Itu media yang biasanya saya gunakan untuk materi matematika Bu, untuk mengajar matematika. Selain menggunakan media itu tadi, kira-kira menurut Pak Toto, media apa lagi ya yang sekiranya nanti bisa menarik minat murid atau bisa membuat murid menjadi lebih antusias mengikuti pelajaran matematika misal. Jadi bisa mengubah mindset murid yang menganggap matematika sulit dan membosankan menjadi mudah dan menyenangkan. Karena kan jika mindsetnya berubah, maka motivasinya pun bisa ikut berubah, hasilnya nanti juga bisa berubah insya Allah. Apa ya Bu?
Oh iya, beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan pengalaman dari KKG untuk metode pembelajaran questioning, Bu. Jadi mungkin itu bisa saya terapkan di mata pelajaran matematika saya, Bu. Jadi dibuat seperti game matematika gitu, dengan kuis, siapa yang cepat nanti dapat skor yang tinggi. Jadi kayaknya bisa membuat anak antusias belajar dan juga menambah motivasi diri untuk menghafal perkalian gitu, Bu. Ini kan juga bisa sebagai pengganti cara kuno saya tadi, Bu, dalam menerangkan di papan tulis ya, Bu. Karena anak zaman sekarang sukanya main game, jadi materinya dibuat seperti bentuk game gitu, Bu. Nah, iya, betul Pak Toto. Nah, selain itu, kira-kira apa lagi nih media yang bisa digunakan? Media ya, Bu. Ya, sepertinya kalau hanya belajar dengan referensi buku paket saja kurang menarik gitu ya, Bu. Mungkin nanti saya akan membuat bentuk PPT lewat Canva, Bu. Kan aplikasi gambarnya menarik, jadi anak-anak pasti senang karena ada hal baru tidak seperti biasanya gitu, Bu. Atau saya juga akan menampilkan video pembelajaran gitu, Bu. Iya, nah kan muncul lagi ide-ide baru Pak. Wah iya, Bu. Kenapa kok kemarin kok tidak kepikiran ya, Bu? Pak Toto kan sekarang sudah mendapatkan gambaran ide-ide baru atau solusi alternatif. Nah, dari ide-ide yang Pak Toto sampaikan tadi, dari membuat PPT, membuat game kuis, menampilkan video pembelajaran, kira-kira nih menurut Pak Toto bisa membantu tidak untuk memotivasi anak dan membuat anak antusias dalam pembelajaran matematika? Ya, Bu. Ya, sepertinya sangat membantu sekali ya, Bu, karena saat ini kita akan berada di zaman yang serba canggih dan anak-anak saya yakin di rumah sering main HP atau main game gitu, Bu. Jadi dengan menggunakan kuis, menampilkan video pembelajaran atau membuat PPT, bisa membuat motivasi anak meningkat dan anak lebih antusias dalam pembelajaran, Bu. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita harus menuntun anak sesuai kodratnya dan juga dalam pembelajaran harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Betul seperti itu kan, Bu? Oke, setuju sekali dengan Pak Toto. Nah, selanjutnya langkah apa nih yang akan Pak Toto lakukan agar ide-ide tersebut bisa terlaksana dengan baik? Nah, ini Bu, untuk kedepannya dalam pembelajaran matematika, agar anak bisa termotivasi, antusias, dan semangat untuk menghafal, saya akan memanfaatkan IT, Bu, seperti laptop, proyektor, ataupun HP. Jadi anak bisa tertarik dan termotivasi sehingga mindset matematika membosankan dan sulit akan berubah menjadi lebih menarik gitu. Bagus sekali Pak Toto. Nah, sekarang untuk mengetahui bahwa rencana Pak Toto ini dikatakan berhasil itu indikatornya apa Pak? Nah, jika dikatakan berhasil, nah, Ya. harapan saya itu gini Bu, di pembelajaran matematika anak bisa antusias, termotivasi sehingga untuk menghafal perkalian akan mereka lakukan dengan senang dan semangat gitu, Bu. Dan saat evaluasi anak-anak bisa mendapatkan nilai yang paling tidak itu dapat nilai 70, Bu. Itu menurut saya sudah lumayan bagus, Bu, untuk ukuran anak didik saya gitu. Dan yang awalnya nilainya kurang itu hampir 70%, jadi ingin saya balik paling tidak 70% anak itu murid saya itu mampu mencapainya gitu, Bu. Oh iya, semoga ya Pak. Nah, lalu untuk mengantisipasi gangguan seperti tadi Pak Toto sampaikan kalau nggak salah ya, yaitu memakai HP, apakah anak-anak sudah diperbolehkan membawa HP kalau di SD? Kemudian apakah mereka juga bisa bertanggung jawab dalam artian jika nanti disalahgunakan untuk main game saja dan jadi kurang fokus bagaimana? Nah, untuk penggunaan HP ya, Bu. Tidak setiap hari, jadi anak itu tidak setiap hari disuruh membawa HP, Bu. Jadi di saat tertentu dan pastinya dengan persetujuan orang tuanya masing-masing gitu. Serta HP murid akan saya simpan jika ada saat istirahat
ataupun di saat jam-jam pelajaran yang tidak menggunakan HP Bu, atau memanfaatkan HP. Nah, lalu saya berikan lagi saat pulang sekolah. Dan itu dengan penuh pengawasan dari saya Bu. Oh, nggih nggih, bagus Pak. Komitmen apa nih yang akan Pak Totok lakukan selanjutnya? Dan kapan nih kira-kira akan dilakukan? Kayaknya saya akan melakukannya besok Bu. Saya akan menyiapkan media-media PPT, video, video pembelajaran, ataupun membuat kuis Bu. Saya yakin nih Pak Totok bisa melakukannya dengan baik. Good luck ya Pak. Terima kasih Bu atas dukungan dan semangatnya Bu. Bagaimana nih perasaan Pak Totok sekarang? Sudah tidak galau lagi Bu, kan sudah mendapat solusinya Bu. Alhamdulillah, saya ikut senang juga Pak Totok bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Saya juga berterima kasih Ibu, Bu Yuni sudah meluangkan waktu dan membantu saya untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya ini Bu. Iya, sama-sama Pak. Siap Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ini langsung jenengan nomor berapa? Langsung saya ya Pak. Sekedar Bu. Ini hasil refleksinya disampaikan di sini atau nanti di apa kelas besar ya Pak kayak kemarin? Tadi kok refleksinya nyuruhnya di-upload gitu. Nomor berapa? Oh gitu, berarti tidak ada dalam video gitu. Itu kok nomor jenengan download riyen. Bu Evi enggak ini ya. Bu Evi. Pripun Bu? Gimana Pak? Kalau tadi di grup itu kayak kok ada yang bahas. Oh di main room Pak. Jadi nanti gitu. Kayak kemarin. Iya, iya. Berarti langsung saya nih Pak. Iya, monggo. Sudah. Bentar, bentar. Iya, mohon siap Bu. Assalamualaikum Pak Toto. Bolehkah saya minta waktunya? Saya ingin bercerita nih tentang permasalahan yang saya hadapi. Waalaikumsalam Bu Juni. Oh, tentu saja boleh Bu. Kebetulan pekerjaan saya juga sudah selesai. Mari kita ngobrol Bu. Baik Pak, terima kasih ya. Maaf sudah mengganggu. Tidak mengganggu kok Bu, santai saja. Ada apa ini Bu kok kelihatannya serius sekali? Iya Pak, belakangan ini saya resah sekali dan ingin dapat solusi atas keresahan yang saya alami ini. Baik Bu Juni. Semoga saya bisa membantu pada pertemuan kali ini, sehingga Ibu bisa mendapatkan solusi atas keresahan dan permasalahan yang Ibu hadapi. Iya Pak. Nah, Bu Yuni, coba ceritakan apa yang membuat Ibu resah saat ini. Gini Pak, kemarin itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan saya selama ini. Ketidakdisiplinan seperti apa sampai Bu Yuni ditegur oleh kepala sekolah ya? Coba itu jelaskan kejadiannya Bu. Jadi begini Pak, kemarin itu saya dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Beliau menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali terlambat itu saya selalu meminta izin lewat WA kok. Gitu ya Bu Yuni.
Memangnya menurut Bu Yuni apa yang membuat Ibu sering datang terlambat ya? Saya itu datang terlambat bukan tanpa alasan, Pak. Anak saya sekarang kan sudah masuk TK, sehingga saya harus menyiapkan segala keperluan anak saya dan mengantarkannya ke sekolah terlebih dahulu. Oh, begitu masalahnya. Menurut Bu Yuni, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti apa yang kepala sekolah sampaikan atau tidak gitu? Saya sadar kalau saya ini memang melanggar kedisiplinan, Pak, karena memang sering terlambat, ya walaupun sudah izin sih. Betul sekali, Bu. Kalau datang terlambat sekali, dua kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur gitu. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu apa yang menjadi keresahan Bu Yuni? Iya, betul sih, Pak. Saya memang merasa saya ini kurang disiplin. Yang menjadi keresahan saya itu saya merasa tidak enak pada kepala sekolah karena saya sedikit kurang menerima ketika ditegur oleh beliau. Karena saya itu kan punya alasan kenapa saya seperti itu. Oh, begitu gitu. Berarti karena Bu Yuni kurang disiplin, akibat sering datang terlambat, jadi Ibu ditegur oleh kepala sekolah. Dan Bu Yuni resah sebab teguran kepala sekolah kurang diterima, padahal ada alasan dibalik keterlambatan tersebut gitu. Jadi menurut Bu Yuni, bagaimana dengan sikap Ibu seperti itu? Saya sadar kalau yang saya lakukan salah, Pak. Saya seharusnya menerima. Tetapi saya terbawa emosi saat itu sehingga saya bingung nih dengan apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Kalau begitu gini Bu, kira-kira apa ya yang akan Bu Yuni lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Yuni tersebut? Hmm, kalau rencana saya sih akan meminta maaf pada kepala sekolah atas kesalahan yang saya lakukan dan agar tidak ada kecanggungan lagi antara saya dan beliau gitu, Pak. Lalu bagaimana Ibu akan memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu tersebut? Nah, justru itu Pak Toto, saya juga bingung bagaimana ya saya bisa disiplin tanpa mengabaikan anak saya. Menurut Bu Yuni ya, apa kekuatan yang Bu Yuni miliki untuk mengatasi keduanya, masalah keduanya gitu? Kekuatan ya, kalau saya itu terbiasa bangun pagi Pak, dan saya juga memiliki tetangga yang kebetulan anaknya itu juga bersekolah di TK yang sama dengan anak saya. Saya bisa menitipkan anak saya pada tetangga saya itu sih. Sangat bagus itu Bu. Solusi yang akan dilakukan Bu Yuni sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Namun saran saya Bu Yuni, juga jangan lupa memberikan apresiasi untuk tetangga Bu Yuni. Entah itu berupa barang atau materi semampu Bu Yuni. Yang penting dari hati dan tidak menyinggung tetangga Bu Yuni. Itu Bu Yuni. Iya sih Pak Toto, betul apa yang Bapak katakan. Saya juga memikirkan tentang hal itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dan menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah. Syukurlah Bu Yuni sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok. Dan masalah kedisiplinan, kedepannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya kan harus bicara dulu dengan tetangga saya. Masalah anak yang akan saya titipkan tetangga saat saya ke sekolah. Gitu, Pak. Itu ide yang bagus sekali ya Bu. Semoga dapat segera terselesaikan Bu dan dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Amin. Terima kasih Pak Toto untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga
kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga sama-sama Bu Yuni. Oke, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Kemudian kalau untuk refleksinya nih Pak, ini yang tadi kan kita sudah melakukan sudah melakukan coaching. Sekarang berarti kita utarakan umpan baliknya saja. Oke. Oke. Nah, tadi setelah Pak Toto melakukan coaching dengan saya sebagai coach dan Pak Toto sebagai coachee, apa yang Bapak rasakan saat di coaching? Yang saya rasakan gitu, Iya. saya tadi merasa senang gitu Bu, setelah coaching sama Bu Yuni, perasaan saya menjadi lebih nyaman gitu Bu, dan bisa mendapatkan solusi-solusi atas permasalahan yang saya hadapi tadi Bu. Sepertinya seperti itu Bu. Dan saya akan terus belajar untuk itu Bu, untuk murid-murid saya agar bisa menghafalkan perkalian tadi ini Bu. Alhamdulillah ya Pak, kalau memang ada hal positif yang diperoleh dari kegiatan coaching ini. Iya Bu, sangat bermanfaat Bu. Alhamdulillah. Kalau dari saya setelah melakukan coaching dengan Pak Tulus, di mana Pak Toto, sorry, Yeah. Pak Toto, saat Pak Toto menjadi coach dan saya menjadi coachee, itu yang saya rasakan itu sebagai coachee, saya ini juga tadi belajar mengutarakan segala keresahan dan kebingungan dalam menyikapi suatu hal dengan keyakinan. Nah, setidaknya coaching ini memberikan jalan keluar atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Ya minimal dengan adanya orang yang mendengarkan keluh kesah kita, beban permasalahan kita itu akan sedikit berkurang dan alhamdulillah. Iya Bu, semoga dengan coaching ini kita bisa berbagi atau menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi gitu.